Siap. Siap. Oke Bang, selamat malam sebagai kuasa hukum dari para donatur. Seperti apa menanggapi kedatangan atau pertemuan Agus dengan pihak Kemensos? Baik, terima kasih ya. Selamat malam teman-teman media. Tentu memang kita sudah melihat dari tadi siang ya, sudah beredar informasi tentang adanya pertemuan hari ini di Kemensos. Tentu memang untuk terkait pertemuan yang dilakukan di Mensos hari ini ya patut kita sikapi dengan baik. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Mensos itu ya di dalam pertemuan tadi siang, salah satu tujuannya adalah bagaimana untuk keluar dari masalah ini. Mungkin alternatifnya adalah nanti akan islah gitu ya. Nah, namun demikian di dalam pernyataan yang disampaikan oleh Pak Mensos itu, tentu kita juga sebagai kuasa donatur yang mewakili donatur ya berharap ini bisa segera diwujudkan, dan tentu dalam perdamaian kita berharapkan agar donatur juga diikutsertakan di dalam perdamaian tersebut. Itu ya, jadi langsung ke Pak Rudi. Ya, baik, terima kasih. Jadi perlu kita ingat bahwa apa yang disampaikan Kemensos hari ini adalah sinergis dengan apa yang telah kita lakukan selama ini. Kami dari pihak donatur memang menginginkan hal itu. Hingga terjadinya deadlock 2 kali itu pun dalam rangka kita menghormati, menghargai adanya perdamaian. Namun demikian kita hari ini sudah melakukan pendaftaran perkara secara perdata atas perbuatan melawan hukum, yang mana terhadap gugatan ini sudah kita daftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Nah, ini gugatan kita mungkin masih menunggu waktu 1-2 hari ini untuk keluar nomor perkara dan diberikan kepada para pihak yang terkait. Di sini ada pihak terkaitnya, ada 4 pihak, di mana pihak Agus Salim sebagai tergugat 1, pihak Deddy Sumargo sebagai tergugat 2, pihak Yayasan atau Novi sebagai tergugat ketiga, dan pihak Kementerian Sosial sebagai pihak turut tergugat. Oke, jadi terhadap pengajuan perdata ini ke Pengadilan Negeri, ini masih terbuka pintu mediasi, di mana kita tetap menghargai adanya perdamaian. Kami sebagai pihak donatur bersedia apabila memang perdamaian itu dilakukan di luar pengadilan. Namun alangkah lebih baiknya apabila kita melakukan perdamaian di luar, tetap kita bawa ke pengadilan hingga menjadi putusan banding. Itu harapan dari kami. Yang kedua, bahwa kita juga sudah melakukan pelaporan pidana ke Polda Metro Jaya. Ya, ini suratnya nih. Nah, cuma ini Secara detail itu ya. secara detail yang sudah kita sebagai etik wawancara aja. Jadi ini beberapa item kita delete. Laporan siapa Bang, dan yang dilaporkan adalah berapa? Agus Salim terkait dengan penggelapan dana sebesar 138 juta dana donasi. Oke, kita di sini mewakili dari Nomor LP-nya Bang? nomor LP-nya itu 7252. 7252. Jadi di Polda Metro Jaya. Ya. Kapan itu persisnya Bang? Ini dilakukan pada tanggal 30 November yang lalu. Ini udah kita daftar, udah kita laporkan sejak tanggal 30. Namun Pasalnya sendiri Bang? baru kali ini. Pasalnya pasal 372 terkait dengan dana 138 juta yang dana donasi yang digunakan atau yang diselewengkan. Ancamannya Bang? Ancaman tetap 4 tahun ya, di atas 4 tahun. Nanti tinggal kita ikuti aja proses ini, sehingga kami himbau agar kepada Kemensos bahwa kami dari pihak donatur sudah melakukan upaya-upaya hukum. Sudah sejauh ini, mohon agar sekiranya ada perdamaian yang diusung oleh pihak Kemensos juga melibatkan pihak kami, karena kami tetap menghargai adanya perdamaian. Namun perdamaian yang kita mau adalah perdamaian di mana perkara inti ini bisa terselesaikan dengan damai, termasuk juga perkara-perkara lainnya, LP-LP yang lain. Kami siap mencabut dan mencabut laporan gugatan perdata dan mencabut laporan
Polda. Apabila memang bisa harus berjalan Islah. dengan baik. Karena Islah memang tujuan awal dari kami semua, dari pihak donatur, menginginkan adanya perdamaian dan tidak berlarut-larut terhadap urusan ini. Tadi yang di Polda terlapornya siapa bang? Terlapornya Agus Agus Salim. Salim, ya. Agus. Soal perizinan uang donasi dari Kemensos gimana sih tanggapannya? Ya, jadi baik ya teman-teman ya. Kami sebagai kuasa donatur memiliki peran penting terhadap persoalan penggiringan terhadap donasi yang sekarang sedang menjadi kisruhan ini ya. Dan jangan pernah menganggap donatur itu adalah hal yang sepele ya. Saya ingatkan sekali lagi ya, donatur sudah mulai mengambil peran penting kepada semua pihak ya. Kalau selama ini donatur bertindak pasif karena kita berharap diberikan ruang untuk memberikan kontribusi pemikiran. Namun hari ini sudah ditempuh beberapa kali upaya perdamaian sehingga deadlock. Tentu kami yang selama ini merasa diabaikan sebagai donatur ya, kami sudah melakukan langkah-langkah hukum dan ini tegas. Pihak Nopi pun dan Densu kami tarik ke dalam persoalan ini ya. Dan tegas kami akan lakukan upaya-upaya hukum lanjutan terhadap penyelenggaraan yang dilakukan oleh Teknopi dan Densu karena kami tidak mengetahui ini memiliki izin apa enggak sebelumnya gitu ya. Dan ini cukup tegas saya sampaikan kepada rekan-rekan media, kami kuasa donatur akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas lagi untuk semua pihak, termasuk Agus, ya, gitu. Bang terkait laporan Menarik terkait donatur sendiri kan ada salah satu pihak yang di sebelah itu mengatakan bagi pihak donatur yang ingin meminta uangnya kembali dalam kasus Agus ini dipersilakan menghubungi dia dengan membawa bukti-bukti. Jadi gini ya, kita ini sebagai sesama advokat harus berada di dalam role, di dalam menangani perkara. Kami sebagai donatur atau kuasa donatur tidak memiliki hubungan secara keperdataan dengan yang bersangkutan yang menyatakan ingin mengembalikan uang atau ambil kepada mereka. Kami hanya memiliki hubungan kepada penyelenggara berikut dengan si Agus, ya. Jadi kalau dia punya uang, nggak usah dihubung-hubungkan mau dibalikin kemana. Kami nggak akan terima itu, nggak penting bagi kami uangnya itu. Gitu ya. Yang penting adalah kami mau tahu ini mau diselesaikan secara damai atau tidak. Kalau merasa banyak uang, jangan di sini panggungnya, gitu ya. Bukan di sini panggungnya. Nggak usah nunjukin uang di sini. Gitu. Kita cuma mau minta uang daripada donatur. Di mana sekarang? Diparkir di tempatnya Yayasan Nopi. Itu yang kami kejar. Tidak ada uang yang lain. Mau dibawa pun satu karung uang itu tidak ada hubungan dengan kami donatur. Bang, menanggapi tadi sempat Agus bilang akan sudah melakukan Agus ke Polda, benar? Ada statement dari Alvin mengatakan Agus tidak bisa dipidana karena disabilitas. Jadi begini ya, kita harus menggunakan asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Siapapun itu bisa dipidana kalau dapat dibuktikan. Jangan mendahului keputusan daripada penyidik, ya. Jangan merasa kalau kita ini sebagai sarjana hukum, terus kita merasa lebih hebat, dapat meyakinkan seseorang bisa dipidana atau tidak. Sekarang saya tanya teman-teman media, siapa yang punya kewenangan untuk menyatakan seseorang itu bisa dijadikan tersangka? Siapa yang menyatakan seseorang itu bisa jadi terpidana? Bisa kita sebagai advokat menyatakan itu. Jadi kalau bukan kewenangan kita, ngapain kita masuk ke ranah itu? Kita ini ditonton oleh publik. Jangan berikan edukasi yang akhirnya membuat masyarakat dapat menafsirkan dengan berbeda. Aturan hukum harus dijelaskan dengan baik. Kita ini teladan hukum, ya. Saya mintakan kepada seluruh advokat, ya, yang ikut terkait di dalam persoalan Agus ini, jangan memperkeruh situasi. Kami donatur selama ini berusaha untuk pasif, berusaha untuk diam, karena kami berpikir ini persoalan sederhana, jangan dibikin sulit, gitu, ya. Nggak usah dibikin sulit deh. Kalau mau damai-damai. Saya minta kepada Pak Kemensos atau Kementerian memohon sangat bahwasannya langkah-langkah Islah kami sangat dukung, tapi donatur juga kami berharap untuk dapat diundang dalam pertemuan Islah itu. Kalau enggak, kami akan menggugat secara hukum. Bang, alasan utama para donatur melaporkan Agus ke Polda itu apa? Terus perwakilan dari berapa donatur yang akhirnya memutuskan untuk melaporkan Agus ke Polda Metro Jaya? Ya. Jadi langkah-langkah hukum yang kami lakukan untuk melaporkan Agus ini karena memang adanya dugaan uang yang disimpangkan berdasarkan informasi yang kami terima, ya. Kami tidak memahami konteks awalnya, yang kami pahami donasi itu adalah untuk kepentingan pengobatan. Begitu ya. Untuk kepentingan pengobatan. Tapi ternyata uang itu akhirnya digunakan untuk kepentingan lain. Tentu ini adalah perbuatan melawan hukum. Karena apa? Sesungguhnya memang kami juga baru mengetahui setelah dijelaskan oleh pihak Kemensos bahwasanya perorangan itu tidak dapat untuk menerima uang donasi.
gitu ya. Ini harus dilakukan oleh badan hukum, yayasan atau lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat. Nah, saya udah terkecoh ini sebenarnya. Kami terkecoh sebagai donatur apa yang dilakukan penyelenggara, ya. Bang, Kami nggak tahu ini ternyata akhirnya jadi kisruh seperti ini. Bang, ada berapa Enggak, sebentar. donatur? Jadi jangan cuman kami selama ini yang dianggap tidak memiliki pengaruh apapun. Justru kami yang sudah mendonasikan diri selama ini merasa kayak seperti diabaikan. Loh, ini gimana sih sebenarnya? Kami terjebak di dalam lingkaran yang dibuat oleh Sinop ini, gitu ya. Bang, dengan adanya statement dari Menteri Sosial yang mengatakan kalau jika uang donasi dipakai untuk kepentingan pribadi bisa dipidanakan, itu menjadi alasan kalian juga nggak untuk melaporkan Agus ke Polda? Iya, pastinya begitulah. Pastinya begitu. Jadi memang ini tidak ada aturan yang mengatur ya apabila dana ilegal ini bisa menjadi bola liar gitu loh. Ini hak-hak donatur ini selanjutnya bagaimana ini gimana, ini belum ada aturannya. Yang ada aturannya itu adalah bahwa dalam menyerahkan donasi harus melakukan perizinan mulai dari Dinsos Kabupaten, Dinsos Provinsi sampai ke Kemensos, tergantung bagaimana lingkup luas dari donasinya. Nah, saat ini tidak ada yang mengatur apakah hak-hak donasi ini masih bisa terlibat atau tidak. Makanya kita sebagai donatur yang memberikan donasi, yang menginginkan bahwa ini digunakan untuk pengobatannya Agus, nah ini harus sampai. Nah, apabila ada sisa ya udah, berarti kan itu bukan lagi haknya Agus, ini untuk pengobatan yang lain, untuk korban-korban yang lainnya. Jadi bukan juga ini uang menjadi uang Agus, karena ini dilakukan secara ilegal penyelenggaranya, makanya hasilnya ilegal. Nah, kalau dana ilegal, nah ini belum ada aturannya lagi nih, ini harus gimana nih? Makanya kita ajukan ini ke pengadilan. Agar apa? Agar majelis hakim nanti yang memeriksa dan mengadili perkara ini jelas pertimbangan hukumnya, kemana uang ini selanjutnya akan digunakan, bagaimana penggunaannya, siapa yang akan mengelola. Intinya itu. Ada berapa tadi, Bang? Jadi kuasa yang kita terima itu total dari polling yang kita lakukan ada 539 kuasa yang kita terima secara langsung, secara surat kuasa secara online, kemudian sudah kita beri metrai semuanya secara elektronik. Nah, dasar itulah yang menjadi kemudian kita mengajukan gugatan dan membuat laporan. Dan kemudian begini ya, awal penyelenggaraan ini dilakukan oleh Teknopi, kita tolong dengan Mas Densu, adalah berarti mereka membutuhkan adanya pendonasi untuk ikut serta membantu kebutuhan si Agus di dalam melakukan pengobatan. Ya, setelah kita ikut berdonasi dan kemudian persoalan ini muncul, kami sangat kecewa sebagai donatur. Patut kami untuk mengetahui sebenarnya atau diberitahukan kalau ada persoalan antara penyelenggara dengan si Agus karena ada diduganya uang yang disimpangkan, ya kasih tahu dong ke kami oleh penyelenggara supaya kami tahu ada masalah gitu loh ya. Kami nggak pernah dikasih tahu secara jelas ya. Dan kemudian kita harus memahami secara detail ya. Uang pun diambil 1,3, kami juga nggak pernah lihat wujudnya itu sebenarnya. Hanya informasi yang beredar. Berarti uang itu adalah uang donatur yang sekarang diparkir di mana? Katanya di Yayasan Teknopi. Ya, Yayasan Teknopi ini harusnya kasih tahu juga dong ke donatur sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jadi selama ini belum? Saya tidak pernah sebagai kuasa donatur, kami tidak pernah mengetahui. Tapi informasi itu sampai, tapi secara resmi tidak pernah diberitahukan. Ini loh Pak donatur, kalau uang udah kita ambil karena ada penyimpangan, sekarang kami amankan di yayasan. Itu dong kalau bicara etikat baik. Itu terbukti memang berapa kali pertemuan kita donatur itu nggak pernah diikutsertakan. Gitu loh ya. Dengan pertemuan Mensos tadi, apakah akan lanjut daftar gugatan ke pengadilan? Oh, ini sudah terdaftar. Gugatan dan laporan ini sudah berjalan. Ya, makanya sekarang kalau misalnya dari Kemensos memang mau melakukan perdamaian, mohon sekiranya melibatkan kami sebagai pihak donatur. Ya, karena kan jelas ini hak donatur di sini masih ada, gitu. Jadi kami siap kok untuk mencabut laporan dan mencabut gugatan, nggak ada masalah itu. Kami memang menginginkan dari awal kita terlibat dalam perkara ini, yang kami inginkan adalah penyelesaian secara berdamai. Kenapa? Agar selesai. Bagaimana formatnya? Formatnya harus selesai, semuanya tuntas. Tidak ada lagi segala akses yang muncul dari persoalan ini semuanya selesai. Jadi tidak ada lagi saling lapor. Semuanya beres, clear. Itu target kita. Ya, harapan kita begitu. Jadi tidak ada lagi sisa persoalan dari masalah ini. Biar
berakhirnya tahun ini, kemudian kita menggapai tahun depan, kita yang baru semuanya.